Selamat pagi buat kita semua, salam sehat selalu. Pagi hari ini, renungan firman Tuhan saya beri judul, Cukup itu kekuatan. Cukup itu kekuatan. Kita harus tahu bahwa setiap kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk jadi berkat. Jadi dengan kata lain Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan biar kita hidup dalam berkat-Nya, bukan dalam kutuk-Nya. Jadi pastikan pagi hari ini kita harus hidup dalam berkat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kalau kita mendalami kitab perjanjian lama, kitab kejadian, kejatuhan manusia yang pertama itu Hawa ke dalam dosa karena dia tidak pernah merasa cukup. Padahal semua buah di Taman Eden itu Tuhan siapkan untuk mereka nikmati dan mereka makan. Mereka hidup dalam kelimpahan karena mereka tidak memiliki dan mengendalikan rasa cukup itu sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, makan buah yang di tengah taman yang Tuhan larang. Juga kita melihat bangsa Israel begitu mereka keluar dari Mesir, mereka bosan dengan mana, minta daging, Tuhan kirim burung puyuh, mereka kalap, mereka rakus, roh kerakusan mengendalikan mereka, akhirnya mereka dibinasakan oleh Tuhan. Jadi cukup itu kekuatan. Dengan kata lain, kita harus terus belajar. Kenapa Tuhan yang mencukupkan? Kekuatan itu bicara ada faktor lain, itu Tuhan yang akan mencukupkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan dalam hidup ini, biar kita terus boleh hidup dalam berkat Tuhan, cukup dalam berkat Tuhan. Seseorang yang mudah merasa cukup adalah tanda bahwa orang itu dewasa imannya. Jadi orang yang dewasa imannya tuh dia akan merasa cukup dalam segala sesuatu, dalam segala situasi. Kalau anak kecil tuh dikasih apapun nggak akan pernah cukup. Jadi kita yang dewasa itu harus menyadari akan hal itu. Jika rasa cukup terhadap apa yang telah kita miliki itu besar, itu karena kasih Allah yang ingin kita hidup merdeka. Karena orang itu ya, nggak ada orang di dunia ini, kalau kita bicara secara umum ya, orang itu kalau udah diberkati dengan rumah yang besar, dengan mobil yang mewah, dengan usaha yang banyak, dengan omset yang besar, kita nggak pernah mereka tuh berhenti ya. Mereka tuh berhenti untuk terus menginvestasi, berhenti mereka terus untuk membuat usahanya semakin besar. Dan udah kaya tapi pingin lagi lebih kaya. Udah kaya pingin lagi lebih kaya lagi. Itu menandakan kita jarang melihat orang tuh yang berhenti untuk tidak mengupayakan biar mereka tuh semakin lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Kita jarang melihat orang seperti itu. Dengan kata lain, kalau kita nggak pernah mencukupkan diri kita nggak akan bisa berhenti. Kalau kita hidup nggak pernah merasa cukup, bagaimana kita tuh bisa jadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan kalau sama hidup kita nggak pernah merasa cukup? Karena kita selalu merasa kurang. Kita tahu bahwa untuk menjadi berkat itu kan kita harus memberi, bukan menuntut, bukan mengambil. Kalau kita aja nggak pernah merasa cukup, nggak pernah berkelimpahan, bagaimana kita bisa menerapkan hal itu untuk berbagi dan memberi? Jadi sederhananya, jika kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang mengitari hidup kita, maka kita sudah jadi kaya yang sesungguhnya. Jadi kaya itu bukan bicara soal harta kita banyak, rumah kita banyak, atau rumah kita besar. Kekayaan itu nggak diukur dari materi. Jadi pagi hari ini ada dua hal yang bisa kita dapatkan kalau kita merasa cukup.
Dua hal yang bisa kita gali, dua hal yang bisa kita dapatkan kalau kita hidup, kalau kita bisa merasa cukup. Yang pertama, merasa cukup itu membebaskan. Merasa cukup itu membebaskan. Ayat firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi, rasa cukup membebaskan kita apa dari keserakaan. Karena 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi, kalau kita nggak bisa merasa cukup, kita tuh terbelenggu oleh keinginan-keinginan kedagingan kita. Kita dikendalikan oleh dunia ini. Kita tahu dunia ini kan dikendalikan oleh kuasa-kuasa gelapan, setan, iblis yang selalu mengganggu kita, yang selalu mencari celah bagaimana untuk kita jatuh dalam dosa yang namanya dosa ketamakan atau dosa keserakaan. Jadi kalau kita tuh bisa terhindar dari dosa ketamakan, keserakaan, kita harus hidup merasa cukup. Itulah yang membebaskan kita. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Salomo dalam hidupnya kurang apa? Enggak ada kurangnya. Istrinya aja semua jumlahnya 1000, itu yang terhitung, belum lagi yang dihitung. Tapi di akhir hidupnya, semua harta yang melimpah yang dia miliki, orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, akhir hidupnya dia mengungkapkan itu pun sia-sia. Di dalam hidup ini kalau kita nggak pernah merasa cukup, ya itu akan terus membelenggu kita, itu akan terus mengikat kita, itu akan terus membuat kita tidak akan pernah merasa puas dalam hidup ini. Contoh, mungkin kalau kita nih makan nasi padang, ya katakanlah satu bungkus 30.000 lengkap, atau kalau lengkap lagi bisa 40.000 atau 50.000 lah katakan di rumah padang tertentu, ya. Kita cukup kan kalau makan nasi padang 50.000 menurut ukuran kita gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang merasa nggak cukup. Mereka tuh lebih senang makan buffet katanya. Banyak pilihannya. Mungkin buffetnya di hotel mulia yang sekali makan tuh kalau lagi high season, kalau lagi rame mungkin lagi weekend 800.000 satu orang. Sekali makan, bayangkan kalau di masa puas dengan ukuran 800.000. Mungkin piring yang pertama dia ambil lobster, mungkin piring yang kedua dia ambil steak, piring yang ketiga mungkin dia ambil sop buntut. Piring yang keempat kalau masih puas ambil sushi. Mungkin piring yang kelima cuci mulut, buah-buahan dan sebagainya. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Padahal menurut ukuran manusia umum satu bungkus nasi padang sudah cukup. Karena dia merasa tidak puas, dia ingin lebih dan lebih. Padahal apa? Dia ngambil 1 piring sampai 5 piring itu pada dasarnya dia nggak mau rugi sebenarnya dengan dia bayar 800.000, begitu mahal, masa cuma dapat makan nasi goreng, kan nggak mungkin. Jadi akhirnya apa yang kita dapatkan? Mungkin kita bisa menikmati makan nasi padang pada titik-titik terakhir, kita bisa jilat tangan kita, jilat jari-jari kita 1, 2, sampai 5 jari kita jilat saking enaknya. Kalau kita makan buffet 800.000, kita pulang malah kita nyesel. Aduh, perutnya sampai keras. Kadang-kadang ada kalanya orang nggak bisa tidur, dimuntahin. Itu kan satu hal yang tragis sekali. Itu satu hal kalau kita pikirkan dengan uang 800 kita makan, ya. Kalau kita artinya bagikan kepada orang-orang yang miskin, itu kan betapa bahagianya. Sering saya sampaikan, kita bisa menemukan hari baiknya orang dengan nilai 800.000 dengan hanya memuaskan keinginan kita. Jadi merasa cukup itu sungguh membebaskan. Lukas 15 ayat 15 berkata, Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hidup kita tuh nggak sepenuhnya bergantung dengan apa yang kita miliki. Ada saatnya, ada waktunya, apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan atas dasar pencapaian itu, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan tidak ada manfaatnya, kata firman Tuhan. Mungkin kita bisa punya yang uangnya banyak, tapi kita tidak bisa tidur nyenyak sekalipun kita beli spring bed king coil lah katakan. Kita nggak akan pernah karena sebuah tidur itu adalah berkat Tuhan. Tuhan tuh kita bisa tidurnya itu adalah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Nggak semua orang bisa dapatkan itu. Jadi kita harus hidup ini, yang pertama kita harus merasa cukup. Karena merasa cukup itu membebaskan kita. Yang kedua, merasa cukup itu adalah kekuatan. Merasa cukup, poin yang kedua, merasa cukup itu adalah kekuatan. Di Filipi 4 ayat 11 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ini Rasul Paulus yang menulis surat ini, semua kita tahu. Dia menulis kitab ini pada waktu dia menulis surat ini kepada di Filipi pada waktu dia di dalam penjara. Emang Paulus nggak punya keinginan. Sebagai manusia, dia pasti punya keinginan, dia punya visi yang besar, dia punya misi yang besar untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Sampai Tuhan larang dia pergi ke Asia kecil kan pada waktu itu, karena Roh Kudus melarang dia. Itu menandakan bahwa Paulus itu punya visi, punya misi yang besar, dia punya keinginan yang besar dalam hidupnya. Jangan katakan Paulus nggak punya keinginan, pasti ada. Tapi dia juga tidak menyangkal ya, dia bukan menyangkal kebutuhannya. Tapi maksudnya Paulus tuh kebutuhan dalam hidupnya tidak kebutuhan itu ya yang dia perlukan tuh, dia nggak mau mendikte hidupnya. Itu yang Paulus membagikan buat kita semua. Jadi rasa cukup itu tidak natural, tidak datang begitu saja. Kiranya Bias berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan." Bukanlah karena kekurangan. Paulus itu ya dalam hidupnya, dia sebenarnya nggak pernah mengalami kekurangan. Dia punya latar belakang, punya keluarga yang luar biasa, yang mumpuni pada waktu itu. Itu menandakan dia nggak pernah kekurangan. Dia juga seorang penjual tenda. Kalau dikaitkan dengan sekarang ini, dia seorang kontraktor. Tapi dia selalu belajar mencukupkan ya, mencukupkan dalam segala sesuatu. Sebab aku telah belajar, kalau dalam hidup ini, kalau Paulus nggak pernah mencukupkan dirinya ya, dia nggak akan pernah bisa terlibat dalam pekerjaan, dalam rencana Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Jadi untuk merasa cukup itu, menurut Filipi 4 ayat 11 ini kita harus belajar, harus belajar untuk memiliki rasa cukup. Karena rasa cukup itu nggak natural, nggak datang begitu saja, kita harus belajar. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama kita harus terus hidup dalam berkat Tuhan. Dalam segala keadaan kita harus mencukupkan diri kita. Jadi mencukupkan diri itu standarnya, rasa cukup itu ukuran itu jangan dipakai standar orang lain. Kalau kita selalu mengukur rasa cukup diri dalam diri kita, kalau mengukur standar rasa cukup orang lain, tentunya kita nggak akan pernah puas dalam hidup ini. Sebagai contoh, kalau ibu-ibu tuh kalau melihat ibu-ibu yang lain pakai tas yang mewah, mungkin tasnya Hermes, Louis Vuitton, sedangkan kita pakai tas yang di Mangga 2, yang 100.000, 200.000. Kalau kita puas, kalau kita rasa nyaman dengan pakai tas yang Mangga 2, yang harga mungkin 200.000 lah katakan, itu bisa yang penting kita bisa fungsinya, yang penting bisa memuat barang yang banyak. Kalau kita mengukur standar rasa cukup dengan apa yang orang pakai, selamanya kita nggak akan merasa cukup dalam hidup ini. Karena standar kita siap Tuhan. Standar kita itu siap kita tuh berbeda menurut kapasitas kita masing-masing, nggak bisa disamakan. Jadi merasa cukup itu adalah satu kekuatan. Faktanya amat sangat tidak mudah untuk memiliki rasa cukup. Itu adalah sebuah realita ya.
mudah sekali diucapkan, namun tanpa daya, tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak mungkin untuk mencapainya. Sebab iblis setiap saat pasti akan menggoda kita melalui nafsu yang begitu kuat. Ya sekali lagi, rasa cukup tidak bisa kita miliki, tapi kita bisa pelajari. Yang namanya belajar itu pasti ada kegagalan. Mungkin waktu kita masih kecil, kita belajar naik sepeda, kita jatuh bangun. Kalau kita nggak jatuh, kita nggak akan mahir naik sepeda. Naik motor pun demikian, belajar mobil pun demikian, belajar renang pun demikian. Banyak kegagalan-kegagalan itu membuat kita semakin lebih mahir, membuat kita semakin lebih sempurna lagi. Jadi rasa cukup itu tidak kita miliki, tapi bisa kita pelajari biar kita boleh hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Jadi uang itu bukanlah kunci dari kebahagiaan. Uang hanya alat kesenangan. Jadi uang itu bukan tujuan, tapi uang itu harus dijadikan sasaran ya. Pilih Matius 6 ayat 12, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kata Tuhan. Jadi Matius 6 ayat 11 ini berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kata Tuhan Yesus. Karena orang yang hidup merasa cukup tuh, dia akan mendapat berkat yang namanya berkat kebahagiaan. Jadi sungguh, pastikan setiap kita mau hidup berbahagia, kita harus hidup ini harus merasa cukup menurut ukuran kita, standar kita. Jadi orang yang bisa merasa cukup itu adalah orang yang paling berbahagia di atas muka bumi ini ya. Jadi sekali lagi, uang bukanlah kunci dari kebahagiaan, uang hanya alat kesenangan. Uang bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati dan berbagi. Sebagai menutup, ukuran rasa cukup, dua hal yang harus menjadi pegangan dalam hidup kita, dimanapun tempatkan dan dimanapun kita berada. Yang pertama, seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Jadi ukuran cukup itu, yang pertama, seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Karena tidak semua orang loh bisa menikmati berkat Tuhan. Banyak orang yang hanya fokusnya kepada uang, dia kerja terus sampai 7 hari, sampai 1 minggu 7 hari dia kerja. Jadi yang dia hanya pikirkan uang dan uang. Yang dipikirkan uang dan uang, tidak pernah cukup. Sampai-sampai dia mengorbankan keluarganya, waktu-waktu berkualitas bersama keluarganya, quality time bersama keluarganya, itu semuanya nggak dapatkan. Pada itu adalah satu momen yang terindah dalam hidup. Dia tuh banyak, artinya nggak bisa membangun hubungan dengan teman, dengan sahabatnya pada waktu mereka masih muda, waktu mereka masih hidup bersama. Jadi orang yang itu adalah berkat yang sungguh luar biasa. Kalau kita nggak merasa cukup, kita akan kehilangan yang namanya berkat-berkat itu yang kita perlukan dalam hidup kita, yang memotivasi dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya, kalau kita fokus hanya kepada uang, kita terus hidup dalam kejenuhan, hidup dalam kebosanan. Kita terkadang kehilangan motivasi dalam hidup. Yang kedua, ukuran cukup, seberapa banyak yang kita bagikan. Jadi, kekuatan cukup itu kekuatan yang pertama, kita tuh harus merasa cukup, ukurannya seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Yang kedua, seberapa banyak yang bisa kita bagikan di dalam hidup ini. Jadi orang yang cukup itu saya yakin ya, dia akan punya kerinduan, punya beban untuk terus hidup berbagi bagi banyak orang. Buat apa kita banyak uang? Buat apa kita banyak hartanya? Kalau kita nggak pernah merasa cukup, dan lebih parah lagi, kita nggak bisa bagikan kepada orang lain. Jadi kekayaan sesungguhnya itu ya, bukan seberapa banyak uang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang sungguh luar biasa, kata Tuhan ya. Jadi pagi ini pastikan siap kita harus memiliki rasa cukup. Karena rasa cukup itu kita bisa nikmati dalam hidup, dan rasa cukup itu kita terus bisa berbagi bagi banyak orang. Karena itulah yang menjadi panggilan kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, biar kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.